Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ustazah akan menyampaikan mengenai pembagian pembagian untuk bilangan yang habis dibagi ya. Jadi ternyata ada bilangan yang habis dibagi dan ada bilangan yang tidak habis dibagi. Ya. Untuk bilangan yang habis dibagi ini saya akan memberikan contoh, misalkan 68 dibagi 2. Ya, di sini misalkan contoh 68 dibagi 2. Berapakah hasilnya? Nah, apakah 68 ini bisa dibagi 2? Apakah dia itu termasuk bilangan yang habis dibagi atau tidak? Nah, di sini antum bisa membagi bilangan ini dengan cara dipecah ya. 68 ini terdiri dari 60 dan 8. Nah, dari sini antum bisa turunkan lagi 60 bisa nggak dibagi dengan 2? Nah, ternyata 60 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya berapa? Coba 6 dibagi 2 hasilnya berapa? Perkalian berapa? Perkalian 2 dengan bilangan berapa yang hasilnya 6? Yaitu 3. Ya, jadi di sini Ustazah kasih catatan kecil bahwa 2 dikali 3 hasilnya adalah 6 ya. Nah, jadi 60 dibagi 2, 6-nya ini dibagi 2 hasilnya adalah 3. Ya, kemarin Ustazah sudah sampaikan, misalkan di sini ada 6 dibagi 2. Sisanya berapa? 3. Nah, di sini hasilnya adalah 3. Karena di sini 60, maka kita letakkan 0 di belakang. Jadi 60 ini dibagi 2 hasilnya adalah 30. Kemudian yang 8. Nah, 8 dibagi 2 hasilnya berapa? Ya, kita ingat-ingat lagi. 2 kali berapa ya yang hasilnya 8? Coba 2 kali berapa hasilnya 8? Coba 2 dikali 1 hasilnya 2. Boleh ya antum menggunakan jari ya. 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali 3 hasilnya 2 dikali 1 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 1, 2, 3, 4. Hasilnya 4. 2 dikali 3 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya 6. Sekarang coba 2 dikali 4 hasilnya berapa? Masing-masing di jari ini ada 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti di sini 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Nah, dari sini ya, sini kan ditutup ya. 2 dibagi 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Ya, 4 kita tulis di sini. Ya. Jadi tadi sudah dibagi 60 dan 8. Ketika dibagi 2 di sini ada 30 dan ada 4. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kita tulis ini 30 ditambah 4. Berapa hasilnya? 34 ya. Gitu. Ini termasuk bilangan yang habis dibagi ya. Jadi ini termasuk bilangan yang habis. Jadi tidak ada sisa ya, habis dibagi. Nah, contoh lain. Contoh lain misalkan ada 40. Ada lagi contoh lain. 40 dibagi dengan 4. Hasilnya berapa?
Nah, 4 dibagi 4, berapa? 4 kali berapa yang hasilnya 4? 4 dikali 1. Nah, jadi di sini 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Tinggal ditambahkan 0 di belakangnya ya. Nih. Oke. Begitu ya. Ini untuk bilangan yang habis dibagi. Nah, contoh bilangan yang lain. Contoh lagi bilangan 462 dibagi 2. Nah, ini juga apakah ini termasuk bilangan yang bisa dibagi? Nah, di sini kita bagi, di sini ada berapa aja bilangannya? Ada 400, ada 60, maaf ya. Ada 60, kemudian ada 2. Nah, 400 di sini ya. 400 ini bisa nggak dibagi 2? Nah, 4 dibagi 2 berapa? Perkalian 2 yang hasilnya 4 adalah 2 dikali 2. Ya, jadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian tambahkan nolnya 2. Oke. Kemudian yang ini 60 dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa hasilnya? 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3 ya. Nah, di sini 2 kali berapa yang hasilnya 6. Berapa anak? 3 ya. Nah, jadi ditutup 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi di sini 3. Kemudian ada nolnya. Tulis. Oke. Selanjutnya, nah 2 dibagi 2 hasilnya berapa? 1. Ya, jelas ya. Jadi setelah dipisah ini kita letakkan di sini ada 200, ada 30, ada 1. 200 ditambah 30 ditambah 1. Hasilnya berapa? 231. Ini hasil akhirnya. Oke ya. Begini ya. Bertahap ya, nanti semoga antum bisa pahami ya. Pelajaran untuk pembagian bilangan yang habis dibagi. Ya, selanjutnya di sini Ustazah akan sampaikan mengenai pembagian bilangan yang tidak habis dibagi ya. Bilangan yang tidak habis dibagi berarti di sini ketika kita membagi sebuah bilangan dia akan ada sisanya. Ustazah memberikan contoh ya. Contoh. Contohnya adalah misalkan 13 dibagi 4. Berapakah hasilnya? Nah, antum coba dicari ya. Perkalian 4 yang hasilnya 13. Ada tidak? Boleh ya kita cek dulu. 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. 4 dikali 3 hasilnya 12. Ini boleh ya antum masih menggunakan jari. 4 dikali 4 hasilnya 16. Nah, kita lihat 13 ini mendekati angka mana? Apakah angka 12 atau 16 atau 8? Ternyata angka 13 ini mendekati angka 12. Ya, jadi kita menggunakan 12 ini. Jadi dari sini kita bisa tuliskan hasilnya bahwa 12 dibagi 4 hasilnya berapa? 3 ya. 3. Tapi karena di sini 12 sedangkan soalnya adalah 13, maka di sini ada sisa. Sisanya berapa? Sisa
13 dikurangi 12 sisa berapa? 1. Ya, jadi ini jawabannya ya. Untuk bilangan, pembagian bilangan yang tidak habis dibagi atau bersisa. Contohnya lagi ya. Contohnya lagi 65 dibagi 10. Nah, perkalian 65 dibagi 10, ini hasilnya berapa? Nah, di sini hasilnya adalah 10 ya. Di sini kita bisa uraikan ada 60 dan angka 5 ya. 60 coba bisa nggak dibagi dengan 10? 60 dibagi dengan 10. Nah, ini bisa. Ya, di sini 60 dibagi 10. Ini hasilnya perkalian 10 yang hasilnya 60 itu berapa? Yaitu hasilnya adalah 6 ya. Jadi 6 dikali 10 hasilnya adalah 60. Ya, jadi di situ ya, hasil dari 60 dibagi 10 sama dengan 6. Kemudian kalau 5 ini bisa nggak dibagi dengan 10? Coba, 5 bisa tidak dibagi dengan 10? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Makanya di sini 5 ini merupakan sisanya ya. Ya, 5 ini merupakan sisa dari pembagian tersebut. Jadi 65 dibagi 10 sama dengan 6 sisa berapa? Sisa 5. Nah, ini hasilnya. Ya. Tadi 65 dibagi 10 adalah 6 sisa 5. Kemudian 13 dibagi 4 sama dengan 3. Tetapi ada sisanya berapa? 1. Oke. Semoga antum bisa memahami ya. Satu lagi saya akan berikan contoh untuk pembagian susun ke bawah yang seperti di PR kan itu ya. Itu sepertinya masih ada yang kurang difahami ya. Pembagian susun ke bawah. Saya kasih contoh yang mudah dulu ya. Yang mudah misalkan ada berapa ya? 30 dibagi 2. Hasilnya berapa? Nah, kita gunakan di sini 30, di sini 2 ya. Yang mudah dulu. Nah, kita ambil angka 3 ya. 3 bisa tidak dibagi dengan 2 atau perkalian 2 yang mendekati hasilnya 3. Berapa? Perkalian berapa? Nah, di sini yang mendekati 3 berarti 2 dikali 1 sama dengan 2. Ya, kita ambil berarti di sini di bawah angka 3 adalah 2 ya. Kemudian tadi hasilnya berapa? 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian kita turunkan ke bawah. Ketika dihitung ke bawah ini dikurang ya. 3 dikurangi 2, 1. 0 kita letakkan ke bawah. Nah, jadi angka berapa ini? 10. Nah, sekarang 10 ini perkalian 2 dikali berapa? Coba antum ingat-ingat ya. 2 dikali 2 berapa? 4. 2 dikali 3 berapa? 6. 2 dikali 4 berapa? 8. 2 dikali 5 berapa? 10. Alhamdulillah kita menemukan di sini ada 10. Ya, sama ya.
Kita letakkan di sini. Berarti 10 dibagi 2 berapa hasilnya? Perhatikan, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5, ya. Ya, kita letakkan di atas hasil itu di atas. Nah, kemudian tadi 5 kali 2 hasilnya berapa? 10. Kita kurangkan lagi. 0 dikurangi 0, 0, 1 dikurangi 1, 0. Jadi 10 dikurangi 10 hasilnya adalah 0. Oke. Selanjutnya. Satu lagi ya, contoh satu lagi. Misalkan di sini, jadi di sini hasilnya berapa? 15 ya, Nak? Ya, ini. Contoh bilangan yang lain. Misalkan 300 357 dibagi 3. Hasilnya berapakah? Nah, di sini kita buat ya. 357 dibagi 3. Oke. 3 dibagi 3 kita ambil satu angka. 3 dibagi 3 bisa? Bisa ya. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1. Nah, kemudian kita kalikan 1 dikali 3. Nah, hasilnya adalah 1 dikali 3 hasilnya 3 ya. Jadi ini dari sini dikali, kemudian hasilnya diletakkan di sini. Oke, sekarang kita turunkan. 3 dikurangi 3, 0 ya. Kemudian kita turunkan satu angka dulu, 5. Ya. Nah, sekarang perkalian lagi 5 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 1 lagi. Ya, karena 1 kali 3 hasilnya 3. Jadi bilangan yang di bawah 3 ya, yang bilangan yang mendekati 5 untuk perkalian 3 adalah 3 dikali 1. Ya, kemudian kita turunkan lagi. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Baik, 7 kita turunkan. Nah, sekarang menjadi berapa ini? 27. Oke, 27 dibagi 3 berapa? Nah, antum silahkan diingat-ingat lagi. Ya, perkalian 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Dan selanjutnya, coba kita 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? Antum bisa menggunakan jari. 3 kali 5. Diapit 10 tambah 1, 5, 15. Nah, sekarang coba 3 kali 6. Berarti 15 ditambah 3, 18. 3 kali 7 berapa? 18 tambah 3 lagi, 21. 3 kali 8, 21 tambah 3 lagi. Ya, 21 tambah 3 berapa? 24. Ya, kemudian sekarang 3 kali 9 berapa? 24 dibagi 3. Nah, 3 dikali 9, 24 ditambah 3 lagi. Hasilnya adalah 27. Ya. Oke, jadi kita menggunakan ini ya. Jadi 27 dibagi 3 hasilnya adalah 9. Kita letakkan 9 di atas sini ya. 9 dikali 3 adalah 27. Ya, kita kurangkan lagi sama dengan 0. Baik ya.
Untuk perkalian ini sebenarnya boleh ditukar ya. Ustazah sudah sampaikan mengenai perkalian apa namanya? Sifat perkalian yaitu komutatif. Jadi misalkan ini sama juga dengan 5 kali 3 hasilnya juga 15. 6 kali 3 hasilnya 18 dan seterusnya ya. Ini sama karena ini adalah sifat komutatif ya yang Ustazah sudah sampaikan di sebelum UTS. Jadi komutatif itu boleh ditukar-tukar. Baik ya. Ini yang Ustazah sampaikan. Jadi hasilnya berapa ini tadi di sini? 357 dibagi 3 sama dengan 119 ya. Ini adalah hasilnya. Oke, semoga dari sini antum bisa memahami pelajaran pembagian ini. Untuk hari ini tidak ada PR ya. Yang kemarin belum selesai dan belum paham mengenai PR tentang pembagian susun ke bawah, boleh dikerjakan lagi ya, biar lebih paham lagi. Baik, Ustazah cukupkan dulu sampai sini. Semoga diberikan pemahaman bagi kita semuanya dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu pekan depan pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.